banyak bocoran untuk joki atau peserta prakerja, baik itu yang sudah mendaftar prakerja ataupun yang belum mendaftar prakerja. Dan ada 7 perubahan aturan baru prakerja di tahun 2023 yang wajib teman-teman ketahui dan perlu dipertimbangkan. Semua akan kita bahas tuntas di video ini, so simak video ini sampai selesai agar teman-teman bisa paham mengenai informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini aku akan update lagi bocoran dan informasi penting yang perlu teman-teman prakerja 2023 ketahui. Dan di sini aku juga akan menjabarkan mengenai perubahan-perubahan aturan baru di prakerja 2023. Ini ada beberapa bocoran ya, baik itu untuk joki atau peserta prakerja, dimana ini mungkin masih banyak yang belum menyampaikan. Mungkin ini juga bisa aja baru aku yang akan menyampaikan bocoran tersebut. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan hal-hal tersebut, terutama buat teman-teman yang ingin menjoki kartu prakerja tentunya. Oke, ini aku baru aja dapat updatean terbaru ya dari sumber terpercaya tentunya. Nah, yang pertama di sini mengenai pelatihan prakerja di tahun 2023. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa mengenai prakerja di tahun 2023 ini akan ada 3 tipe pelatihan. Yang pertama yaitu pelatihan online, yang kedua pelatihan offline, dan yang ketiga yaitu pelatihan campuran, dimana itu terdiri dari pelatihan online ataupun offline. Nah, untuk poin yang pertama, untuk pelatihan prakerja yang secara online di tahun 2023 ini tidak lagi berbentuk video. Jadi kalian nggak bisa menonton video lagi ya di HP atau handphone kalian, karena udah beda skemanya. Nah, kalau di tahun 2022 kemarin itu kan berbentuk video, tapi sempet nih pelatihan di tahun 2021 ini adalah sistem pelatihan webinar. Nah, mungkin buat teman-teman yang pernah merasakan pelatihan webinar, ini sedikit paham mengenai pelatihan webinar tersebut. Nah, karena di tahun 2023 ini untuk pelatihan prakerja nantinya berbentuk pelatihan webinar atau pelatihannya itu Zoom, teman-teman. Jadi kita itu tatap muka secara online, teman-teman. Jadi kita nggak cuma nonton video aja. Kalau sistem webinar ini kita nantinya akan ketika kita membeli pelatihan, maka kita akan langsung dapat nih jadwal. Misalkan teman-teman ini masuk ke sesi jam 8 sampai jam 10 seperti itu. Kalian pelatihannya akan seperti itu. Akan tetapi ini masuk ke dalam poin yang kedua, teman-teman. Nah, mengenai standar minimal waktu pelatihan. Kalau sebelumnya pelatihan prakerja itu kan dulu durasinya 6 jam ya minimal. Kalau sekarang di tahun 2023 ini untuk pelatihan prakerja berdurasi di atas 15 jam atau minimal 15 jam. Nah, sekarang teman-teman bayangkan ya, kalau pelatihannya ini 15 jam, kemudian itu berbentuknya webinar, pelatihannya ini webinar untuk tahun 2023 ini, itu artinya kalian akan ada beberapa sesi dalam mengikuti pelatihan. Nah, ini berdasarkan dari sumber yang terpercaya juga ya, mungkin baru aku yang menyampaikan hal ini. Nah, ini aku baru dapat bocoran-bocoran ini, tapi nanti kita lihat lagi ya perkembangan prakerjanya itu seperti apa, karena seperti yang kita tahu prakerja ini sangat fleksibel banget nih teman-teman, bisa aja berubah sewaktu-waktu. Nah, di sini untuk mengenai pelatihan yang 15 jam. Nah, karena dalam satu pelatihan yang kita beli ini durasinya minimal 15 jam dan banyak tentunya ya yang akan mengikuti hal tersebut. Nah, gak mungkin dalam sehari itu langsung diselesaikan pelatihan webinar ini selama 15 jam. Itu artinya nantinya akan ada sesi per sesi, teman-teman. Jadi misalkan untuk pelatihan webinar ini akan dibagi menjadi beberapa hari. Misalkan hari pertama teman-teman akan dijadwalkan mengikuti pelatihan. Hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk hari pastinya ini berapa hari kalian mengikuti pelatihan ini, kita belum dapat informasi lebih lanjut teman-teman, tapi itu sedikit infonya ya, karena 15 jam masuk sih ke dalam logika ya, karena nggak mungkin kita akan mengikuti pelatihan webinar atau tatap muka itu langsung dibabat habis selama 15 jam. Jadi pastinya itu dibagi menjadi beberapa sesi atau beberapa hari, teman-teman. Selanjutnya untuk pelatihan prakerja yang secara offline, teman-teman, ini kan kita akan mulai ada di beberapa daerah ini ya. Jadi akan bertahap fokus pelatihan offline ini di 10 provinsi ini. Nah, itu artinya kalau misalkan di 10 provinsi ini ada
pelatihan yang offline, teman-teman masih bisa sebenarnya untuk mengikuti pelatihan online. Jadi kalian tuh informasinya nanti bisa memilih mau mengikuti online ataupun offline. Nah, di sini itu udah ada ya daftar 10 provinsi atau lokasi pelatihannya itu yang luring dan juga bauran. Jadi 10 daerah ini seperti DKI, Jakarta, Jawa Barat dan seterusnya itu pelatihannya itu bisa dilakukan secara offline. Jadi teman-teman bisa memilih pelatihan offline atau langsung datang ke situ. Lalu untuk pelatihan offline itu seperti apa, Kak? Nah, bocorannya nih untuk pelatihan yang offline ini kita tuh bisa aja tergantung daerah itu ya, provinsi itu misalkan pelatihan itu bisa saja di BLK ataupun langsung aja dari ke kursus-kursus tertentu. Tergantung dari pelatihan nantinya yang akan kalian ikuti dan kalian beli tentunya. Kemudian buat teman-teman yang di luar 10 daerah ini, itu teman-teman masih bisa pelatihan online. Tapi perlu teman-teman catat, pelatihan online ini bukan lagi menonton video, tapi berupa webinar tatap muka ya teman-teman untuk pelatihannya. Kemudian poin selanjutnya teman-teman, di sini nilai manfaat yang akan kita terima ini memang lebih besar. Namun yang lebih besar itu dinaikkan adalah total pelatihan atau biaya pelatihan, dimana kita akan mendapatkan biaya pelatihannya itu Rp3.500.000. Sedangkan untuk biaya insentif pasca pelatihan ini adalah biaya pengganti transportasi dan internet, ini sebesar Rp600.000 yang dicairkan hanya satu kali saja ke rekening atau e-wallet kalian. Selanjutnya kalian juga akan mendapatkan insentif pengisian survei sebesar Rp100.000. Jadi buat teman-teman joki-joki prakerja nih atau yang ingin mendaftar kartu prakerja di tahun 2023, wajib mengetahui hal-hal ini dan mempertimbangkan hal-hal tersebut karena memang untuk pelatihan di tahun 2023 ini pastinya lebih berkompeten atau lebih sulit juga bisa dikatakan seperti itu teman-teman. Kenapa seperti itu? Bahkan durasinya aja lebih lama, kemudian webinar dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Dari pihak PMO Prakerja dan pemerintah ini ingin memastikan untuk ilmu yang didapat penerima manfaat ini betul-betul menyeluruh dan semakin berkualitas. Jadi prakerja ini benar-benar meminimalisir adanya joki-joki prakerja teman-teman. Karena balik lagi ya, untuk program kartu prakerja ini bertujuan untuk meningkatkan skill atau soft skill teman-teman atau peserta kartu prakerja itu sendiri. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang ingin meningkatkan soft skill atau skill teman-teman, baik itu di bidang teknologi, kemudian penjualan dan lain sebagainya, karena kalian bakal dapat banyak ilmu ya dari kartu prakerja ini. Selanjutnya, karena ini sudah resmi ya pelatihannya ini masuk skema normal, jadi ini kita belum tahu juga untuk peserta per gelombangnya itu yang akan lolos berapa, itu kita belum dapat informasi lebih lanjutnya, tapi nanti akan aku informasikan ya kalau sudah ada mengenai skema pelatihan offline itu yang lebih detail seperti apa, kemudian per kuota gelombang itu ada berapa yang akan lolos, nanti akan aku informasikan juga di video selanjutnya. Kemudian untuk pembukaan pendaftaran prakerja 2023 atau pembukaan gelombang 48 ini, teman-teman akan dibuka pada triwulan pertama tahun ini. Nah, di video sebelumnya itu aku sudah pernah sering infokan ya teman-teman, kapan bocoran prakerja gelombang 48 ini dibuka. Karena kalau untuk mendaftar akun prakerja itu paling cepat minggu ke-4 Januari 2023. Tapi perlu ke teman-teman garis bawahi itu paling cepat, jadi masih bisa aja mundur ke bulan Februari 2023 tergantung dari kebijakan PMO kartu prakerja. Balik lagi teman-teman, karena seperti yang kita tahu ya, untuk prakerja ini benar-benar fleksibel banget teman-teman, untuk perubahan dan aturannya pun bisa berubah-ubah sewaktu-waktu tergantung dari kebijakan pemerintah dan PMO prakerja itu sendiri. Jadi teman-teman yang ingin mengikuti prakerja, kalian harus selalu update perkembangan prakerja setiap harinya. Oke, jadi itu dulu informasi dari aku. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.